Buat teman-teman para pejuang pendidikan yang masih bingung bagaimana tata cara tentang pembuatan yayasan ataupun mendaftarkan yayasan, berikut ini tips dan solusi. Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, mari sama-sama kita buka website AHU online ataupun ahu.go.id. Nah, pada menu ini kita pilih yang AHU yayasan. Kita klik di sini. Setelah itu kita tunggu. Nah, untuk pemesanan nama yayasan ini dapat dilakukan oleh dua domain. Yang pertama, pesan nama oleh notaris. Jika teman-teman yang langsung berhubungan dengan notaris, maka dalam request nama untuk yayasan yang kita pilih dapat dilakukan oleh notaris yang telah kita pilih. Ataupun yang kedua, pesan nama oleh umum. Nah, ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan syarat nanti mengisi nama pemohon, baik itu identitas, nick, email, dan juga nomor handphone. Kita akan coba dulu satu jalur pertama, yaitu pesan nama oleh umum. Kita klik di sini. Nah, pada menu ini akan tampil tampilan seperti ini: pesan nama yayasan, nama perkumpulan, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk kepada mengisi data yang ada di sini, langkah yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua, bahwa sebelum kita melakukan pemesanan nama yayasan ataupun pembelian voucher untuk pesan nama yayasan, maka sebaiknya teman-teman persiapkan nama yayasan yang akan kita ajukan nanti melalui AHU online ini. Saya sarankan untuk nama yayasan yaitu menggunakan 3 suku kata di luar kata yayasan. Contoh, misal saya ambil contoh begini: Sumber Madani Bekasi. Kata Sumber Madani Bekasi itu terdiri 3 suku kata, yaitu Sumber, Madani, dan Bekasi, di luar kata yayasan yang dimaksud. Nah, setelah kita memiliki bahan atau nama yayasan yang akan kita ajukan, maka di sini teman-teman bisa mendapatkan kode voucher. Sebelum masuk di sini, kita klik di sini kode vouchernya. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, di sini data yang perlu kita perhatikan adalah bahwa setelah kita masuk tadi ahu.go.id, untuk pemesanan nama yayasan kita diharuskan untuk membeli voucher. Nah, voucher inilah nanti yang akan kita masukkan dalam aktivasi ataupun verifikasi data nama yayasan yang telah kita pesan. Nah, di sini identitasnya adalah badan hukum karena yayasan memang adalah badan hukum. Yang kedua, ini perhatikan pada kolom kedua adalah persetujuan pemakaian nama yayasan. Nah, di sini pada kolom nama pemohon, karena ini jalur umum, maka kita bisa inputkan nama kita. Misalkan kita inputkan adalah, nah seperti ini. Selanjutnya email. Saya sarankan di sini adalah email yang kita gunakan adalah email yayasan. Nah, misalkan di sini saya isi isikan nomor handphone kita. Nah, setelah kita isi seperti ini, perhatikan pada kolom yang berwarna coklat di sini. Tahap selanjutnya setelah kita mengisikan data ini, sebelum kita mengklik pada bagian kolom centang di sini, adalah tahap selanjutnya membayar ke bank, pos, atau lembaga persepsi untuk pemesanan ini. Apabila setuju, silakan klik tombol simpan dan melanjutkan proses. Pembayaran PNBP dapat dilakukan di bank, pos, atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPNG 3. Nah, kita klik di sini. Langkah selanjutnya adalah kita simpan.
selanjutnya kita periksa email masuk atau kotak masuk yang telah dikirimkan ke email kita. Seperti ini kita periksa kotak masuk. Nah, ada memberitahukan notifikasi dari AHU Online bahwa bukti pemesanan voucher dengan kode voucher seperti ini telah dikirimkan dengan status belum bayar. Langkah selanjutnya untuk dilakukan pembayaran melalui pos ataupun bank lainnya, teman-teman cukup download data bukti pesan voucher ini melalui tombol download yang ada di bawah. Nah, langkah selanjutnya data ini akan kita bawa ke kantor pos. Bisa kalian print ataupun kalian simpan di handphone. Untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui petugas pos di kantor pos terdekat di daerah kalian. Nah, setelah voucher ini sudah kita lakukan pembayaran, langkah selanjutnya adalah kita periksa kembali kotak masuk email kita seperti ini. Nah, ada email masuk. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pembayaran kode voucher yang telah kita dapatkan tadi, baik itu melalui pos ataupun bank ataupun yang lainnya, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan kode voucher yang telah kita lakukan pembayaran tadi. Kita inputkan di sini. Untuk perhatian seperti ini, kita boleh isi tanda yang diberi tanda bintang saja, contohnya seperti ini. Nah, kita masukkan kode voucher di sini, kita inputkan. Yang kedua, nama yayasan yang diinginkan. Nah, yang seperti saya sarankan tadi, nama yayasan yang telah kita siapkan yang terdiri dari 3 suku kata. Contohnya saya akan masukkan seperti ini. Nah, ini di sini saya telah inputkan 3 suku kata untuk nama yayasan yang akan saya pesan melalui AHU Online ini. Dan untuk kolom berikutnya, singkatan yayasan yang diinginkan. Saran saya sini boleh diisi, boleh tidak gitu. Kalau mau diisi ya silahkan, kalaupun tidak seperti yang saya lakukan sebelumnya. Biasanya untuk 2 kolom ini saya kosongkan. Nah, setelah kita isi kode voucher yang telah kita bayar, terus juga nama yayasan yang akan kita pesan, langkah selanjutnya kita klik cari. Nah, ini adalah bukti status pemesanan nama yayasan yang telah kita lakukan, yaitu telah dikirimkan notifikasi masuk ke email kita dengan status pemesanan nama yayasan yang telah kita lakukan tadi, yang saudara mohonkan sedang dilakukan verifikasi. Nah, perlu perhatian dari teman-teman, kalian perlu perhatikan bahwa proses normal proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Administrasi Hukum Umum, itu normalnya adalah 7 hari kerja. Kalian bisa lakukan pantau nanti melalui email kalian. Proses verifikasi ini terkadang bisa cepat, terkadang juga bisa lambat. Nah, info yang saya dapatkan dari notaris tempat saya melakukan pembuatan akta, jika 7 hari kerja proses verifikasi belum ada notifikasi bahwa status pemesanan nama yayasan yang telah kita request belum ada proses verifikasi, kalian boleh menghubungi atau telepon kantor AHU dengan melakukan pengecekan bahwa nomor pemesanan yayasan yang kita lakukan dengan kode yang telah dikirimkan melalui email, keterangannya seperti apa ada kendala seperti apa, kalian bisa tanyakan langsung melalui customer officer sistem AHU ini. Alhamdulillah teman-teman, setelah menunggu waktu verifikasi persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang pemesanan nama yayasan, kali ini setelah saya agak cukup lama ya, lebih dari 7 hari kerja menunggu hasil verifikasi, setelah saya terima email masuk dari Ditjen AHU tentang persetujuan nama yayasan yang telah saya lakukan pemesanan sebelumnya. Dan tahap selanjutnya setelah tahap ini selesai kita lakukan adalah kita ajukan kepada notaris untuk dibuatkan akta pendirian yayasan. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk data-data pendukung,
ataupun struktur, pengurus, dan yang lainnya dalam pendirian akta yayasan ini nanti kita saksikan di video tutorial berikutnya. Dan inilah langkah demi langkah atau step by step tentang pemesanan atau pendirian yayasan, baik itu yayasan pendidikan maupun yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.